Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Said. Hari ini kita akan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri, yaitu limit x per sin x untuk pendekatan x mendekati 0 sama dengan 1, dan limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Jadi teorema ini sebenarnya sama, hanya diperlakukan untuk fungsi yang terbalik aja, ya. Dan karena ini teorema, maka kita akan buktikan kenapa limit ini bernilai 1 untuk dapat dipakai selanjutnya pada soal-soal trigonometri. Kita perhatikan pada gambar ini, ada seperempat lingkaran pada kuadran pertama, ada lingkaran berjari-jari R, kemudian titik potongnya terhadap sumbu X adalah titik A, kemudian jari-jarinya kita hitung terhadap titik B, ini R, kemudian proyeksinya B terhadap sumbu X adalah C, sehingga kita dapatkan segitiga OBC, ya, segitiga OBC, dan sektor lingkaran yaitu OAB. Nah, kalau jari-jari OB ini kita perpanjang sehingga kita dapatkan sebuah titik yang jatuhnya di titik A. Ya, kita kasih nama titik D, ya, sehingga kita dapatkan segitiga OAD. Nah, kalau kita perhatikan ketiga bangun ini, maka kita dapatkan luas segitiga OBC dengan luas sektor OAB dan luas segitiga ODA itu lebih kecil, ya. Luas segitiga OBC lebih kecil dari luas juring OAB, lebih kecil dari luas segitiga ODA. Nah, kalau kita bandingkan dari segi luasnya. Nah, sekarang coba kita hitung luas segitiga masing-masing dengan juring. Kalau kita perhatikan, ini OB ini adalah jari-jari, panjangnya R. Begitu juga OA, ini juga panjangnya R. Sedangkan OC dengan sifat trigonometri ini adalah R cos X. Ini sudut sektornya adalah X derajat, dan sisi tegak pada segitiga OBC adalah R sin X. Nah, kemudian kita dapatkan luas segitiga OBC, kita pakai rumus luas SD, yaitu setengah alas kali tinggi, ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah OC, yaitu R cos X, dan tingginya adalah R sin X. Nah, sedangkan untuk luas juring kan berdasarkan perbandingan sektor pada lingkaran, yaitu sudut sektornya adalah X dibandingkan dengan sudut satu putaran lingkaran, yaitu 2pi, ya. Kemudian luas lingkarannya adalah πr kuadrat, lebih kecil dari luas segitiga ODA.
Nah, ODA kita gunakan rumus luas SD ya, alas kali setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah jari-jari OA, R, sedangkan tingginya ini adalah R tangan, ya, R tangan. Nah, kita dapatkan perbandingan luas segitiga kecil dibandingkan dengan luas during lebih kecil dari luas during, dan luas during lebih kecil dari luas segitiga yang besar. Nah, kalau ini semua kita perkecil, maka kita akan dapatkan bentuk, ya, supaya hilang pecahannya kita kali 2. Kita kali 2 sehingga kita dapatkan R kuadrat. Kita pindah ke sini. Kita dapatkan R kuadrat kali cos X sin X lebih kecil dari X. Nah, ini bisa kita cancel, ya, Pi-nya kita bisa cancel, lalu dikali 2, hilang 2-nya, tinggal X dikali R kuadrat, lalu lebih kecil dari ini, dikali 2 setengahnya hilang, tinggal R kuadrat tangan X. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini, kita lihat di setiap faktornya ada R kuadrat semua. Kita bagikan dengan R kuadrat sehingga kita dapatkan cos X sin X, kemudian X, kemudian ini tangan X. Nah, sampai di sini kita lakukan pembagian dengan, karena kita lihat teoremanya, ya, adalah X per sin X, kita bagi dengan sin X sehingga kita dapatkan bentuk. Nah, ini ada sin X-nya, mengandung sin X karena ada sin X-nya, ketika dibagi sin tinggal cos, sedangkan ini kita bagikan sin X, kita dapatkan bentuk X per sin X, dan ini kita bagikan sin karena tangan itu adalah sin per cos, kita bagi dengan sin, sinnya habis tinggal seper cos. Nah, sampai di sini kita dapatkan bentuk yang sederhana. Lalu nilai ini kita limitkan semua sehingga kita dapatkan limit, ya. Kalau nilai X-nya mendekati 0, apa yang terjadi? Kalau X-nya mendekati 0, maka kita akan dapatkan cos 0, ya. Cos 0 nilainya ada nilainya, ya. Kemudian kalau kita masukkan di sini ada nilainya, sehingga dibagi 1 dibagi cos 0 nilainya tertentu. Tetapi untuk bentuk yang ini, kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, maka nilainya jadi 0 per 0, atau kita sebut dengan bentuk tak tentu. Nah, tapi kalau kita hitung limitnya, maka nilainya ada, ya. Sehingga kalau ini kita limitkan, kita dapatkan limit cos, ini limit X per sin X, X-nya mendekati 0, dan ini limit seper cos, X-nya juga mendekati 0. Nah, sekarang kita hitung, ini nilainya cos 0 adalah 1, seper cos 0 1 per 1, sehingga kita dapatkan nilai limit X per sin X untuk X mendekati 0 adalah antara 1 dengan 1, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai limit X
sin X sama dengan 1 untuk X mendekati 0, karena nilainya antara 1 dengan 1 ya tidak ada lain, yaitu nilainya adalah 1. Demikian terbukti bahwa limit X per sin X sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, kalau limit ini kita balikan, nilainya juga sama dengan 1. Ya, demikian penjelasan untuk teorema yang pertama ini. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan lihat untuk teorema yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.